Pemirsa, kembali bersama saya dalam DBS To The Point. Tamu saya berikut ini adalah seorang perempuan yang kental dengan DNA politik. Saya mencoba berpikir bahwa tamu saya kali ini adalah orang yang terlahir betul-betul sebagai seorang politisi. Pernah menjadi menteri di masa Presiden Abdurrahman Wahid, 2 kali bertarung dalam pilkada gubernur di Jawa Timur, dan kini namanya mencuat sebagai salah satu kandidat menteri dalam kabinet Jokowi JK. Ini dia Khofifah Indar Parawangsa. Namanya tak asing lagi di jagat politik Indonesia. Mencuat di babak akhir kekuasaan Orde Baru karena pidatonya yang mengkritik Soeharto di sidang umum MPR tahun 1998. Khofifah Indar Parawangsa muncul sebagai perempuan politisi yang tangguh. Abdurrahman Wahid mempercayainya menjabat Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan tahun 1999. Selepas Gus Dur lengser, Khofifah sempat tenggelam. Namun DNA politiknya kelewat kuat. Pada 2008, Khofifah mencoba peruntungan di pemilihan gubernur Jawa Timur, namun gagal. 5 tahun kemudian, Khofifah gagal lagi. Menjelang Pilpres 2014, Joko Widodo mendapuknya sebagai juru bicara. Kartu politik Khofifah seperti hidup lagi. Dan sekarang bahkan disebut-sebut calon kuat menteri di kabinet Jokowi JK. Assalamualaikum. Salam. Waduh, kabar? Luar biasa Mbak Khofifah. Terima kasih. Saya mengikuti Anda ketika masih sangat muda. Dan pada tahun 98 Mbak Khofifah berpidato di MPR. Ya. Pidato Anda pada saat itu soal reformasi politik, soal kecurangan pemilu. Ya. Anda sudah mengatakan itu di zaman Pak Harto masih berkuasa. Ya, pada saat itu sebetulnya saya bersyukur diberi kesempatan oleh almarhum Buya Ismail Hasan Mitarium, waktu itu Ketua Umum P3 ya, dan Ketua fraksinya almarhum Pak Yusuf Shagir. Beliau berani mempercayakan saya untuk menyiapkan naskah. Saya rasa yang hebat beliau bukan saya, karena berani mempercayakan saya menyiapkan naskah. Jadi sekitar 90% naskah itu memang dipercayakan kepada saya. Karena saya ingat betul bahwa banyak orang terkejut dari fraksi Karya, karena saya masih menjadi di TV saya yang lama, saya ikut membuat siaran langsung pada saat itu. Mbak Khofifah, Anda ini sebetulnya, produser saya menyebut Anda itu punya DNA politik. Saya mengatakan Anda terlahir sebagai politisi. Tiba-tiba saja Jokowi mengunjungi Anda ketika baru saja dia ditetapkan oleh Ibu Megawati sebagai calon presiden. Orang pertama di luar PDIP yang diajaknya bertemu itu adalah Anda. Apa yang terjadi sebetulnya? Saya rasa yang hebat juga Pak Jokowi sebenarnya. Saya berada di Jawa Timur, sebuah provinsi yang sangat patrilineal, semua orang tahu itu. Sebuah provinsi yang sangat kental dengan nuansa kepesantrenan. Jadi seorang Pak Jokowi rupanya instingnya mengajak untuk bersilaturahim kepada saya, baru kemudian silaturahim ke pesantren-pesantren. Itu memang saya rasa ini adalah pola-pola yang out of the box. Pola out of the box yang dilakukan oleh Pak Jokowi, bahwa segmen perempuan itu segmen yang tidak mudah pindah ke lain hati. Wow, segmen perempuan adalah segmen yang tidak mudah pindah ke lain hati. Coba kita lihat foto pertemuan Anda dengan Pak Jokowi. Baik. Ini dia komentar Anda tentang foto ini, dan Pak Jokowi seperti biasanya tertawanya seperti ini. Ya, saya rasa beliau dengan kebersahajaannya yang luar biasa. Beliau pakai sepatu yang harus dibuka sendiri, lalu dan kita tidak diinform, sehingga kita tidak siapkan kursi supaya duduk di kursi baru lepas sepatu. Jadi ya begitu natural sekali. Begitu natural. Anda terkejut atau tidak ketika Anda dihubungi pertama kali, lalu kemudian waktu bertemu itu terus apa yang Anda rasakan? Jadi saya menangkap bahwa ada sebuah apresiasi terhadap elemen perempuan. Jadi tidak semata sosok Khofifah, tetapi bahwa elemen perempuan mendapatkan perhatian dari seorang Pak Jokowi. Ini sebuah sikap yang genuine atau sikap politisi? Saya rasa sangat genuine, sangat natural, sangat genuine. Tentang Dan perempuan. Out of the box. Out of the box. Karena sejak saat itu saya termasuk yang terkejut.
Saya berpikir dia akan mencari orang lain yang akan menjadi juru bicara. Tiba-tiba ke Mbak Khofifah. Saya rasa begini, ada beberapa segmen yang dalam waktu sangat singkat itu harus disapa dengan lebih efektif. Nah, segmen-segmen itu antara lain adalah segmen pertama pastilah segmen perempuan yang tidak mudah pindah ke lain hati itu. Lalu segmen pesantren, kemudian segmen Nahdlatul Ulama, Nahdiyin, Nahdiyat. Saya rasa ada beberapa segmen yang penyapaannya memang harus dilakukan oleh orang yang tidak terlalu asing dengan dunia itu. Jadi segmen-segmen yang lain ada Pak Anies Baswedan, segmen yang jadi ada jubir-jubir yang bisa secara efektif dalam waktu yang sangat singkat bisa melakukan apa ya ini mobilisasi dukungan. Mbak Khofifah dilihat sebagai orang yang sebetulnya punya modal sosial politik yang kalau dikapitalisasi menjadi keuntungan politik itu sebetulnya besar. Saya tidak berani cerita sosial capital. Iya, perspektif orang lah mungkin ya. Terus ketika itu sudah orang berbicara karena ini pas kira-kira baru beberapa saat setelah Pak Jokowi diangkat ditetapkan sebagai orang sudah berbicara nanti Khofifah akan mendapat kursi di menteri. Saya rasa sejak awal Pak Jokowi selalu menyampaikan bahwa ini adalah sebuah proses tanpa syarat. Hal itu selalu disampaikan oleh beliau. Jadi yang mendekatkan kita untuk membangun kesamaan-kesamaan tujuan, kesamaan perjuangan. Saya rasa karena Pak Jokowi sangat natural dan tidak di make up gitu ya. Apa yang ada. Maksud Anda ada memang yang make up penampilan jadi, politiknya. Saya rasa kita tidak terlalu mudah mendapatkan pemimpin yang ya tampil apa adanya gitu. Ya itulah beliau gitu. Nah, itu ada beberapa cuplikan berita yang memberitakan bahwa atau menginformasikan bahwa Anda bakal jadi menteri. Wanita ini disebut sebagai kandidat kuat menteri Jokowi. Komen Anda Mbak Khofifah. Kalau kemudian ada yang mengapresiasi. Sebelum Anda teruskan, memang dramatis sekali gambar itu. Ini sebuah kampanye yang cukup luar biasa. Jadi saya harus berjalan kaki berapa kilo untuk mencapai tempat ini. Ini kampanye di Jember. Kebetulan tidak ada Jurkamnas waktu itu. Jadi saya hadir menyapa mereka bersama teman-teman tokoh-tokoh lokal. Sambutannya luar biasa. Kalau gambar ini diledek jadi calon menteri Jokowi JK, ini respons Khofifah. Saya tidak tahu ya, ini foto mungkin sudah jam 12 malam. Anda diledek apa sebetulnya? Kemungkinan ini katanya Muhaimin, Caimin, nggak enak kalau ini. Jadi Mas Imin waktu itu memberikan speech ya pada pembukaan muktamar PKB di Surabaya. Nah, kebetulan dia sebut saja tokoh-tokoh yang ada di baris depan itu. Dari salah satu yang disebut nama saya lah. Ya, beliau sampaikan, ini Mbak Khofifah kemarin 2 kali ikut Pilgub dan seterusnya. Mudah-mudahan ini tidak salah mencatat supaya beliau masuk di dalam jajaran kabinet. Kira-kira seperti itulah ledekannya Mas Imin. Baik, kita break dan pemirsa kita akan kembali lagi setelah jeda berikut.